Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sepi amat abis disawer. Oh, buka maskernya. Sebetulnya kita ini kan mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Sebab ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya ibu minta mie, dibuka dong mie biar kelihatan cantiknya. Cantik memang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal mufakham murabbi ruhina wa jasadina al ustad Bapak Kiai siapa yang nanti bakal doa? Mahdum beserta keluarga besarnya, ustazah yang baru saja telah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Yang saya muliakan yaitu sahibul bait Bapak Haji Ahmad beserta Ibunda Hajah Heni. Kalau saya lihat dari air minumnya itu merek Santri, kayaknya ini dari Jawa Timur. Ya, dari Jawa Timur. Kalau kagak salah, kayaknya bau-bau Sidogiri. Ya, kenapa? Saya kok tahu karena merek Santri ini memang dari Sidogiri sana. Kenapa saya kok tahu? Karena memang saya dari sana. Mohon maaf Bapak Haji Ahmad, kalau boleh saya bilang, saya adalah putra kebelunah almarhum Kiai Haji Hasani Nawawi Sidogiri. Jadi di Sidogiri itu ada kiai namanya Kiai Hasani Nawawi yang disebutnya dengan Mas Hasani. Nah, Mas Hasani itu pertama nikah dengan ibu nyai namanya Zubaidah. Terus yang kedua nikah dengan ibu nyai namanya Robiatul Adawiyah, itu emak saya. Emak saya. Emak saya Robiatul Adawiyah, biasanya disebut keluarga Sidogiri itu manggilnya dengan sebutan Nyai Li. Terus yang ketiga, Kiai Hasani itu nikah dengan ibu Nyai Solihah yang sampai sekarang. Jadi kalau boleh saya ngaku, kalau boleh saya ngaku, saya juga dari Jawa Timur gitu ya. Tapi sebetulnya nggak masalah mau dari mana kek, asal agama kita sama, kita saudara kan. Bahkan ibu-ibu sekalian, mohon maaf, mohon doanya, mantu saya aja nanti beda-beda Bu. Kenapa? Karena saya punya mantu pertama tuh yang pakai baju putih itu namanya Muhammad Haki, Haji Muhammad Haki Jaca Cija Aicai Huat. Karena memang bener, karena memang etnisnya adalah Tionghoa, orang Chinese. Makanya ibu bisa lihat kulitnya putih, matanya sipit. Iya kan? Iya kan? Dan juga mohon doanya, insya Allah nanti habis lebaran haji, kalau juga Indonesia sudah membuka dan juga di negara sana juga udah membuka, saya mantu saya yang kedua yaitu beretnis Arabiah, orang Arab, namanya Haji Muhammad Abdul Abdullah As-Sadami, yaitu tinggalnya di Mekah sana. Makanya saya nanti kalau nyanyi begini, mantuku ada dua, rupa-rupa warnanya, rupa-rupa kulitnya. Kalau kata anak pesantren, waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasamu, perbedaan kulitmu, la ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah. Setuju? Mantuku ada dua, rupa-rupa warnanya, rupa-rupa kulitnya, rupa-rupa etnisnya. Ada yang etnis Cina hanya,
Iya kan? Ada yang etnis Arab. Haywa, kan begitu. Mantuku ada dua, ku pegang erat. Nah, ya Masya Allah. Lanjut Ibu. Lanjut. Masih kenal saya? Sahabat memang. Dulu saya pernah ceramah di tempat Bu Haji ya. Ada yang bilang Umi Qurrata'Yun, nah katanya gua apal banget. Kalau ada ustadzah ceramah sambil nyanyi, ya itu dia. Bodoh saya bilang, gua bisa. Iya kan Bu ya? Yang seneng silakan menikmati, yang tidak seneng silakan. Bu, yang seneng alhamdulillah, yang kagak seneng weh. Kalau kata anak sekarang, emang gue pikirin. Gak usah mikirin omongan orang Bu, yang penting kita kagak salah gitu aja ya. Yang namanya manusia sekarang itu ada yang namanya apa itu acara lambe 7. Lambenya aja 7. Padahal kita mah punya lambe 2 aja udah cerewet banget, apalagi sampai 7. Iya kan? Ada lagi itu yang namanya lambe turah. Turah itu kan artinya lebih. Ibu, wajar, namanya manusia itu ada pro ada kontra, ada yang seneng ada yang gedek, betul oi. Alhamdulillah sekarang ini kita diundang oleh Bapak Haji Ahmad. Ya Allah, tadi ibu-ibu lagi disawer dapatnya banyak banget, iya kan? Saya lihat Umi tadi nyawer warnanya merah, terus Pak Haji nyawer warnanya hijau. Pak Haji, giliran saya mana? Nanti ya Bu ya, Bu. Ini namanya kalau kata, mohon maaf, kata Imam Ghazali manusia itu kan macam-macam ya. Ada orang itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung dunia beruntung akhirat. Di dunia materi dia punya, kalau kata orang Madura tetireng soki banyak pesenah. Kata ibu-ibu yang orang Betawi, au ngomong apaan? Kalau kata yang Sunda, teuing abdi teh nyaho, ya. Kalau kata orang Madura banyak pesenah tetireng soki, dunia banyak duit, rumah cakep, istri cantik, mobil, tinggal pilih. Bu, saya pernah merasakan jadi orang kaya begitu. Mobil saya banyak banget Bu, saking banyaknya tak kasih nomor. Iya, ada yang nomor 25, ada yang 23, ada yang 27, iya kan? Ada Metro Mini 42, ada Metro Mini 40. Zaman dulu kan ada begitu ya. Syukuri saja, manusia itu semuanya soki, manusia itu semuanya kaya. Kalau dibilang kaya, kalau misalnya dibilang manusia itu semuanya miskin, emang orang kita balik ke akhirat nggak bawa apa-apa kok. Kita juga lahir ke dunia juga nggak bawa apa-apa kok. Jadi bener kalau kita dibilang orang kaya ya kaya, kalau kita dibilang orang susah ya memang susah. Bu, masing-masing orang itu bawaannya masing-masing. Ustazah aja juga bawaannya beda-beda, ya kan? Ada ustazah kalau ceramah adem banget, enak didengarnya. Kata ibu-ibu yang di belakang ada juga yang model kayak oh no. Ya, kalau ngelihat Umi katanya, bibirnya tipis banget, udah kayak mau coplok. Bu, manusia itu masing-masing gayanya. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan, betul kan? Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Biarin. Zaman sekarang pandemi begini, kalau kita kagak menghibur diri kita sendiri stres. Bener apa benar? Bagaimana kagak stres nih? Suami saya kerjanya baru enakan dikit kena PHK. Bagaimana saya kagak stres nih? Kontrakan banyak yang kosong.
Ya kan? Bagaimana kagak stres Mi? Anak sekolah dari rumah pakai handphone. Lah kalau ibu-ibu muda bisa ngajarin anak pakai handphone, lah kalau nenek-nenek mencet handphone aja kagak bisa. Iya Bu ya? Iya Bu ya? Makanya biarin aja lah, mau gaya orang bagaimana ya Bu. Lanjut. Gaya saya seperti ini nggak apa-apa, mboten nopo-nopo tak anapa lo anapa. Lanjut aja. Karena emang udah dari sono nyata langkong ki penyakit bawaan. Ya Allah, ada yang bilang gini Bu ke saya. Ya Allah, Umi itu katanya kalau udah ngomong katanya bibirnya kayaknya kagak nempel. Dan biasanya perempuan yang begitu rada judes katanya gitu. Bener aja, suami saya almarhum Ustazah Yoyo tahu banget. Ono EBR, iya kan? Dulu aja dia pernah bilang begini, alhamdulillah katanya gua mah punya bini kayak dia. Ngapain Mang? Biar judes gua tahanin aja katanya. Kenapa? Bisa cari duit. Bener apa bener? Manusia itu masing-masing punya kelebihan, makanya syukuri saja. Bu, syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Yang banyak duit alhamdulillah, duit saya banyak. Yang gak punya duit alhamdulillah, saya kagak punya duit, kagak puyeng naroknya. Iya kan? Sebab orang semakin banyak duit semakin puyeng naroknya Bu, bener. Mau taruh di bank takut banknya bermasalah, mau ditaruh di bawah bantal takut digondol tikus. Iya kan? Yang nggak punya duit alhamdulillah, saya katanya kagak punya duit, kenapa kagak puyeng-puyeng? Kalau diambil alhamdulillahnya. Makanya segala sesuatu syukuri alhamdulillah. Lanjut. Kalau tadi kita ngelihat adik kita novel sama novel mah sebetulnya sama. Oh Novi, Ibu, ya cuma beda apa ya, kalau kata orang ahli nahwu itu cuma beda apa harokatnya doang. Kayak saya qurratul uyun sama qurrata ayun ya sebetulnya sama. Uyun itu ya jamak taksir, ayun ya jamak taksir, cuma bedanya fathah sama kasrohnya aja gitu loh. Kagak bakalan menang lawan gua mah. Iya kan? Lambe turah dilawan. Ibu, kalau tadi saya ngelihat adik kita Haji Noval beserta adik kita Laili sama kan? Yang mana tadi Masya Allah saya lihat uminya neneknya nangis saja ngelihat cucu mau nikah. Yang namanya anak itu emang mulai dari keceprot bikin kita nangis. Bener apa bener? Mulai dari keceprot udah bikin kita nangis. Jangankan mulai keceprot, masih di dalam perut juga udah bikin emak nangis. Bagaimana kagak nangis ya Allah? Kalau udah hamil 9 bulan badan pada panas. Iya kan? Mau tidur miring susah, telentang begah, tengkurap takut pecah. Betul kan? Bener kan? Bikin emak nangis. Belum lagi kalau udah 9 bulan 10 hari udah nyariin suaminya, Bang. Abang kemana Bang? Aduh ini perut udah sakit banget Bang. Kayaknya udah mau bukaan berapa ini tahu. Anak itu memang selalu bikin kita nangis. Tapi nangisnya orang tua karena anak, ada kalanya nangis bahagia, ada kalanya nangis menderit. Kalau saya yakin tadi nangisnya bahagia uminya neneknya. Bu, bagaimana kagak bahagia? Punya cucu ganteng banget. Iya Bu, ganteng banget. Gantengnya cucuku. Kan tadi cucunya kan? Yang namanya anak itu Ibu dari mulai lahir sudah selalu bikin orang tua kita nangis. Ada kalanya nangis bahagia, ada kalanya nangis menderita.
Lah kalau anak kita bader kita kan nangis juga kan. Anaknya bader, emaknya bilang ya Allah nah lu mah bader banget. Dikasih duit buat bayaran, dibuat bayaran kagak. Bu, ngomong-ngomong soal orang tua, kita kan semuanya orang udah jadi orang tua nih ya. Saya aja juga udah jadi orang tua, anak saya juga ibaratnya udah pada gede. Cucu saya punya satu, Bu. Baru satu cucu saya. Namanya Kun Aidi Muhammad Qaddafi. Ibu, kewajiban orang tua itu kata Rasulullah bagaimana hakul waladi ala walidihi. Kewajiban orang tua terhadap anak teh cek orang Sunda aya opat. Aya orang Sunda punten. Orang Sunda teh hebat banget ya. Bagaimana kagak hebat orang Sunda mah? Kalau bikin sate matahari yang dibikin sate. Lah kan ada lagunya Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang. Bentang aja disangre. Iya kan? Panon poe disasate. Tuh hebat orang Sunda. Saudara kita yang orang Betawi, hebat banget. Hebat. Bagaimana enggak saya bilang hebat? Punya dai sejuta umat orang Betawi, Kiai Zainuddin MZ, ya kan? Orang Betawi punya seniman sejati. Siapa? Benyamin S. Asli Betawi. Benyamin itu kalau bikin lagu apa aja enak didengar. Saya mah kalau nyetel lagunya Benyamin semuanya saya suka. Ondel-ondel enak, kompor meleduk enak. Cuma teh saya yang kagak demen lagunya dia itu apa? Nangkalande. Kan ada lagu begitu tuh, nangkalande diencot-encot jande. Nah, saya mah kagak demen banget lagu itu. Kenapa? Karena waktu itu saya janda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itulah memang seni. Ibu, yang orang Madura hebat. Siapa yang tidak mengakui kehebatan orang Madura? Iya kan, Bu? Banyak pesenah jeraja kelengah jangan jengkalungah kan sampai kayak gini. Tapi yang jelas kita semuanya adalah bersaudara. Setuju? Kewajiban orang tua kata Rasulullah ada 4. Pertama, ayuh sinasmahu wa adabahu. Kalau punya anak kasih nama yang cakep. Nama yang cakep itu apakah harus dari Al-Quran Umi? Tidak mesti. Terserah, yang penting ada artinya. Yang orang Jawa misalnya punya anak laki-laki dikasih nama Budi Utomo, cakep. Walaupun di Al-Quran gak ada ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu punya anak maka fasamu Budiono, gak ada. Bener apa bener? Tapi nama itu bagus. Mohon maaf. Dalam kebudayaan orang Madura itu ada dulu tokoh yang paling legendaris namanya Sakera. Tanggi. Sakera. Apa itu artinya Sakera? Sakera itu sebetulnya aslinya artinya itu Syakiron, orang seasyokor. Ibu, bahkan sekarang ada seorang penyanyi namanya Shakira. Ada seorang penyanyi dari Lebanon kalau tidak salah itu namanya Shakira. Bu, saya mah biar nenek-nenek begini, Bu. Liar. Iya, Bu. Tapi nggak masalah. Biar liar juga, yang penting nggak keluar dari rel ya, Bu ya. Ibu tahu rumput liar? Rumput liar itu, Ibu cabut di mana aja, dia numbuh lagi. Di sini cabut debu, kalau kata orang Madura debu gitu ya. Cabut set, nggak berapa bulan numbuh lagi, dia pindah tempatnya. Itu rumput liar tuh, Bu. Rumput liar tuh, cabut dari sana numbuh lagi di sana, kan begitu. Nih yang pertama kasih nama yang cakep. Syukur-syukur kalau namanya itu dari Al-Quran. Koyok toh Qurrata a'yun. Nah, aduh ya Allah, itu nama cakep banget Ibu. Bener Bu, namanya cakep. Orangnya bagaimana Neng?
Lu mah suka begitu dah. Gua tahu lu mah sebetulnya bohong. Padahal mah dalam hatinya Umi mah cakepnya kalau di TV katanya, kalau orangnya mah katanya ya Allah hidungnya megar banget. Enggak apa-apa hidung megar sedotannya kenceng, ya kan? Iya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada manfaatnya. Semuanya pasti ada hikmah dan manfaatnya. Lanjut. Yang pertama kasih nama. Yang kedua wa adabahu, kasih pendidikan. Terutama pendidikan dari ibu. Lah bagaimana enggak dari ibu, wong anak baru melek juga yang kelihatan emak duluan. Bener apa benar? Kasih pendidikan tuh anak. Bahkan kalau orang zaman dulu Bu, kalau sambil gendong anak, kan begitu zaman dulu ya, diayun depan pintu. Masih nemuin nggak zaman diayun? Diayun depan pintu. Kan digituin biar goyang-goyang gitu ya. Anaknya sambil melek, merem. Bu, ini anak saya juga dulu saya ayun begitu tuh. Ini anak saya yang pertama Bu, namanya Hajjah Ma'iyah Sobro, sarjana komunikasi. Sebetulnya mah dia kalau ngomong Bu lebih nerotos dari saya. Coba sekarang aja dia lagi diem. Mungkin lagi sakit gigi kali. Lanjut. Yang kedua, orang tua itu memberikan kewajiban punya kewajiban memberikan pendidikan. Pendidikan terhadap anak kita sedini mungkin. Makanya ibu itu disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang awal. Karena anak itu dapat ilmu pertama kali dari emak. Mama, yang dipanggil emak kan? Mama, pipis. Emak yang dipanggil. Ibu. Makanya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Bisa ngajinya, bisa baca doanya. Amin. Ya Robbal. Sebab kalau kita punya anak bisa baca doa, insya Allah berkah. Kan sering saya bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari menantu yang bisa baca doa, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Menantu bisa baca doa, pulang bawa berkah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Mantu pulang bawa berkat, mertua ikut makan. Kan gitu kan? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Mertua sudah ikut makan, insya Allah kagak beli beras. Lah udah kenyang, ya kan Bu ya? Udah kenyang sama berkat mulu. Lah saya dulu begitu Bu. Anak-anak saya tuh, Hajjah Ma'iyah Sobro dengan Hajjah Faradis Rahmawati itu dulu mesti dia bilang gini, Mi, sekali-kali dong Mi katanya bikin sayur asem. Kenapa? Habis kalau bulan Maulid Umi katanya bawa berkat mulu, bawa bandeng mulu. Lama-lama saya bersisik katanya begitu. Yang kedua, wajib memberikan pendidikan. Sekarang ini orang tua mohon maaf lagi puyeng banget kalau ngajarin anak di rumah. Bener apa bener? Dulu nyalain mulu sama guru. Anaknya dibentak, marah banget sama gurunya. Sekarang marah-marah sendiri, puyeng katanya ngajarin. Nah sekarang udah berasa kita. Makanya sesuatu itu kalau udah nggak ada baru kita terasa. Kata Oma Irama bagaimana? Kalau sudah baru terasa. Para pemirsa di mana saja Anda berada, inilah antara Umi Qurrata A'yun dengan jamaahnya, namanya cok gali cok galagacok, hum pimpa alaihum, mak lampir pakai baju, guru dan murid sama. Yang saya bilang sedeng saya lu Bu ya, saya nggak bilang ibu. Yang kedua, wajib orang tua memberikan pendidikan. Yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa thayyibah.
Orang tua wajib memberikan makan yang toyibah, toyib bagus. Toyib itu terkenal banget ya. Iya kan? Iya kan? Bang Toyib mah terkenal banget. Ada lagunya Bang Toyib. Lama nggak pulang-pulang, iya kan? Bahkan ibu-ibu sekalian, insya Allah tuh calon mantu saya yang di Mekah itu kalau nelpon saya, kalau video callan dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halik ya ummi thayyibah? Saya bilang, gua bukan thayyibah. Gua mah kurota ayun, saya kata gitu. Lah dia enak banget nyebut saya. Kif halik ya ummi thayyibah? Lah, mulai kapan gua jadi thayyibah? Bu, lanjut. Yang ketiga wajib memberikan nafkah. Bu, kasih orang tua itu memang tidak akan ada batasnya, betul? Kasih ibu. Salah. Sepanjang masa kepada beta. Oi, ya orang itu lagu zaman dulu ya Bu ya. Kasih ibu. Tak terhingga sepanjang masa. Para pemirsa di mana saja Anda berada, inilah TK 0 apa? 0 besar. 0 besar yang udah pecah ya. Ya Allah, kasih sayang orang tua itu ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Anak masih kecil kita sayang banget karena kecil. Pagi-pagi anak baru melek, oe, kita bilang nang ning ning nang ning nang ning ning nang ning nang. Anak capa ganteng angak. Bilang ganteng banget aja jadi ganteng angak. Nggih Bu? Iya Bu. Anaknya pakai ditanya anak tapa. Lah emang anak siapa? Bu, saya juga begitu dulu, anak-anak saya masih pada kecil. Ya Allah, biar kayak begini kata saya mah cakep banget Bu. Cantik. Saya kata gitu. Bu, padahal mah blesek kayak emaknya ya. Nih, kewajiban orang tua yang ketiga yaitu memberikan nafkah, memberikan makan. Dan orang tua itu hanya memberi, betul. Anak minta ini kita kasih, anak minta itu kita kasih. Gak ada sepanjang sejarah orang tua pakai bilang ke anaknya, sekarang lu gua kasih duit nih bakal jajan. Kalau pagi gua beli nasi uduk, sore-sore lu gua beliin bubur. Nanti gua hitung utang ya, jumlahin. Ada apa kagak begitu? Gak ada. Karena memang kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Nah, kalau anak sudah disekolahin, anak udah diurusin, udah dikasih nama, yang keempat terakhir kewajiban orang tua apa? Wa ayyuzawijahu idza adroka. Nikahkan kalau udah ketemu jodohnya. Iya Bu? Iya Bu? Nikahkan kalau udah ketemu jodohnya. Sama siapa? Ya kalau bisa mah cari mantu yang segi 4 kan begitu. Segi 4. Kata ibu-ibu ketupat kali segi 4. Lah kan kata Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in, daya pikat perempuan itu 4, ya kan? Cantik, kaya, pendidikannya bagus, berilmu, nasabnya bagus, agamanya kuat. Berarti kan segi 4. Laki-laki juga daya pikatnya 4. Pertama cari suami yang ganteng. Kenapa kalau suami ganteng? Maaf, dikeloninnya rada resepan dikit. Lah jujur aja saya, bener kan? Iya, laki-laki juga begitu. Kalau bisa cari istri yang cantik. Sebab kalau kondangan bawa istri cantik itu bangga. Loh bener Bu, survei membuktikan, tanya dia sama bapak-bapak. Lebih bangga mana punya istri cantik ama punya mobil mewah? Mesti dia bilang lebih bangga punya istri cantik walaupun turun dari angkot. Digandeng set. Bener apa bener? Karena itu daya pikat.
Nggak salah ibu, kalau ada orang pengen punya suami ganteng wajar. Iya kan? Kalau ada yang bilang saya pengen punya istri cantik, makanya cari yang segi 4. Kalau cantiknya udah ada, cari yang kaya. Ya bu, rangkayo kalau kata orang Padang bilang Kalau kata orang Madura, orang sogi. Kalau kata orang Betawi, orang kaya banget. Iya kan bu? Manusiawi, wajar itu. Bu, wajar. Wong Nabi Sulaiman aja juga duitnya banyak kok. Ibu, yang terakhir kewajiban kita itu menikahkan. Cari pasangan yang seperti apa? Segi 4, yang cakep, yang kaya, yang pinter, apa itu keturunannya, ilmunya. Yang keempat agamanya. Nah kalau 3-nya nggak ada, yang 4 aja cari. Agama, taribat yadak. Berkah kamu kalau nanti soal agama. Mohon maaf, abdina dari Pasuruan lo ngibepan apa? Saya dari Pasuruan dibawa oleh almarhum Ahmad Fadoli El Muhir, Ketua Umum Forum Betawi Rempuk. Saya kagak bawa apa-apa. Saya cuma bawa ijazah saya tok. Tapi alhamdulillah ibu, kalau udah masuk bulan Maulid tanya Ustazah Yoyo. Amplop saya mah banyak banget. Iya kan Ustazah ya? Karena beliau ini teman seperjuangan saya. Mulai dari muda, mulai dari dulu bu. Cuma kalau dia suaranya bagus gitu aja. Kalau saya suaranya sember-sember gimana gitu ya. Serak-serak becek kalau saya mah bukan bahasa lagi ya. Yang keempat menikahkan. Orang tua itu bangga banget kalau udah ngelihat anak udah punya pilihan ya bu ya. Sumpek kalau punya anak belum dapat jodoh. Bener. Kepikiran aja bagaimana. Sampai diri kita sendiri kagak kita pikirin. Ibu, kalau kata Ustazah tadi saya didoakan mudah-mudahan Umi Qurrata Ayun keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak saya nyolek mi. Orang abah udah kagak ada katanya. Ibu panjang jodohnya berarti ya bu ya. Amin ya robbal. Nikah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa? Kawin. Kawinin kan begitu ya. Nikah bahasa Arab, nun, kaf, alif, ha. Apa itu artinya? Masing-masing ada artinya. Makanya tadi saya bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu tidak ada artinya. Semuanya ada artinya. Nikah nun artinya apa? Nikmatum minallah. Orang punya suami dapat nikmat. Iya kan? Orang punya istri juga dapat nikmat. Bagaimana kagak nikmat? Coba kalau punya istri, bajunya kotor, ada yang nyuciin. Masuk angin, habis gajian. Yang belakang ada yang bilang habis gajian, ada yang ngerapiin. Nikmatum minallah. Orang punya suami, orang punya istri, ditinjau dari sudut apapun dapat nikmat. Dari sudut ekonomi, orang yang punya suami alhamdulillah. Uang dapur dari suaminya. Iya bu ya? Iya bu ya? Ada yang bilang gini, makanya Mi katanya saya tuh berat banget kalau ngurusin uang dapur. Saya maunya bujangan aja deh. Kagak boleh, saya bilang. Gak boleh dalam Islam tabatol bujangan selamanya gak boleh. Walaupun ada yang bilang begini, paling enak kalau kita jadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa bebas tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan. Maaf Pak Haji. Umi kalau udah sore mulai angot. Lanjut. Nun artinya nikmatum minallah, dapat nikmat dari Allah. Dari sudut ekonomi nikmatnya kayak tadi. Dari sudut pandang sosial, mohon maaf, orang yang punya suami lebih aman daripada yang tidak punya suami. Aman dari apa? Dari omongan orang. Ya kan? Dari fitnah. Orang yang punya suami mau pulang jam 12 malam juga entah naon-naon. Tetangga nggak bakalan komentar. Tapi coba kalau janda pulang jam 12 malam.
Kan begitu kan? Kata tetangga, astagfirullahaladzim, lah jam 12 baru pulang. Dari mana itu? Padahal matu si janda emang bener jam 12 pulang karena emang bener-bener kerjaannya jauh. Kita datang, kita sambut emak. Mertua datang juga emak. Kadang-kadang survei beda. Emak datang, emak. Mertua datang, bang. Iya kan? Bang, apa? Bang, apaan? Malu. Malu. Kata lakinya, emak gua malu juga. Kata bininya, kagak lah. Malu-malu emak gua. Kagak bisa begitu ya coy. Karena mertua itu kita dikasih hadiah terima beres. Apa itu hadiahnya? Ya laki kita. Kan itu hadiah terbesar kan? Dulu yang nyekolahin emaknya, yang gedein emaknya kalau udah nikah hidup sama kita. Berarti kan kita dikasih hadiah kan? Itu artinya alif. Ha apa artinya hikmah? Hikmah daripada pernikahan agar supaya kebutuhan biologis manusianya itu tidak melanggar dari norma agama. Karena memang Islam itu juga agama insaniyah. Makanya nggak boleh dalam Islam tabatul seumur hidup, nggak boleh. Karena memang Islam itu tahu kebutuhan orang. Ibu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Jangan lupa masuk kamar baca doa, kan begitu ya? Adik kita Noval nih nanti kalau masuk kamar tok. Assalamualaikum ya babar rahmah. Artinya apa? Salam sejahtera wahai istriku, pintu kasih sayang. Babar rahmah, pintu kasih sayang. Berarti perempuan emang punya pintu. Ketawa ada belakangan. Baik-baik keselak Bu Haji. Itu artinya ya babar rahmah, pintu kasih sayang. Dari dalam kamar istrinya jawabin, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Salam sejahtera juga wahai pimpinan. Sayyid itu artinya pimpinan. Al-amin yang saya percayai. Kita sama suami emang percaya banget ya Bu ya. Percaya banget kita sama suami mah. Mau dibawa kemana kek sama suami kita mengikut aja. Jangankan tinggal di rumah mewah begini Bu, mohon maaf loh, dibawa ke kolong jembatan tuh loh, kalau laki yang bawa kita ngikut. Lah saya dari Sidogiri sana dibawa ke Jakarta sama almarhum, ngikut saya ke Pedengan. Iya kan? Karena memang Sayyidal Amin, percaya banget kita sama laki. Ya Allah, makanya mohon maaf wahai para suami, jangan sampai kau sia-siakan kepercayaan istrimu. Sebab perempuan kalau sudah terluka belum kering. Asik ya, alhamdulillah. Ya Allah, kayaknya tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal pernikahan ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan adik kita Noval beserta adik kita Leli panjang jodoh, murah rezeki, berkah segala urusannya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Kurang lebihnya mohon maaf, tak langkong. Nyoon ibu-ibu pangaporah menabi bada salalo peta abdinah. Ada yang bilang kagak ngerti, yang ngerti ono sahibul bait tak langkong ki. Menabi bada salalo peta abdinah nyoon ibu-ibu pangaporah. Iya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar tentu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah datangnya dari pribadi Hajjah Umi Qurrata Ayun. Mohon maaf dan ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabir ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.